Halo, hai semua. Selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Tarikan kartu tarotnya untuk membaca asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Capricorn. Untuk lebih spesifiknya, ini akan Mari gunakan kartu tarotnya membaca bagaimana situasi Capricorn dengan selingkuhannya ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Niatnya baca energi Capricorn, ternyata kebaca energi dari selingkuhannya Capricorn dalam kehidupan nyata. Dan yang paling penting, berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai Capricorn dengan selingkuhannya. Oke. Iya, dada babai gitu ya nampaknya energi dari selingkuhannya Capricorn ini. Kemudian di situ ada energi dari the world reversal, the emperor, kemudian di situ ada temperance dan berikutnya di situ ada energi dari ten of wands. Kamu maunya apa? Kamu maunya kayak gimana? Jadi kayak gitu ya. Kalau Mari bilang sih ini lebih kayak cenderung dada babai gitu energi dari selingkuhannya Capricorn ini. Karena jangan-jangan ada beberapa di sini ya, Capricorn tuh kayaknya kepengen untuk serius banget tadinya kepada si selingkuhan gitu ya. Dan mungkin juga tidak tertutup bahwa si selingkuhan pun ada juga keinginan yang serupa sama dengan Capricorn ini. Namun ya seperti biasa dalam perjalanan terjadi di situ mulai nampak di situ ya trunya diri, kebenaran-kebenaran tentang diri. Kemudian ketika kebenaran itu terbuka, setiap persoalan, setiap permasalahan gitu ya, atau setiap perbedaan di sini ternyata itu kayaknya gagal untuk dilampaui, gagal untuk dilewatin kayak gitu ya. Jadi kan mulai terlihat, wah ini sisi lemahnya, wah ini sisi tidak menyenangkan dari dia, wah begitu-gitu ya. Kemudian ya pasti akan diuji coba gitu, diuji coba maksud dan niatan itu tadi, apakah memang itu adalah sebuah kesungguhan atau itu hanya sekedar niatan saja gitu ya. Karena di sini untuk bersatunya dua orang itu kan perkaranya tidak mudah ya. Niat-niat atau mau-maunya diri itu aja sebatas sekedar mau saja atau ini mau sungguhan gitu. Karena pada kenyataannya di dalam hidup kan ya tidak linear ya. Ada cerita begininya, ada cerita kayak gitunya gitu ya. Ada aja di situ persoalan yang bisa hadir, persoalan yang bisa datang gitu ya. Bahkan mungkin untuk hal-hal kecil saja pun itu, misalnya jika pribadi yang belum bertumbuh kedewasaannya, hal-hal kecil itu bisa menjadi sebuah hal yang besar kayak gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya hubungan ini hubungan mau diseriusin, ini kan dia modelnya kan perselingkuhan ya. Nampaknya kalau sebuah hubungan perselingkuhan itu mau diseriusin itu tantangannya tuh jauh lebih kuat gitu ya kan, menghadapi cemoohan orang lah gitu ya, menghadapi katakanlah di situ kebimbangan dari dalam diri sendiri, apakah mampu untuk apa itu namanya ya, apakah mampu untuk adil gitu ya kepada pasangan sah dan juga kepada si selingkuhan, bagaimana caranya untuk bikin ini adem gitu ya. Itu terutama kan pantangannya dari sisi Capricorn ya. Bagaimana caranya biar tetap bisa harmonis dengan yang pertama atau tetap bisa minimal tenang ya, minimal damai dengan pasangan pertama dan juga bisa menikmati kebahagiaan, keharmonisan dengan pasangan kedua gitu ya kan. Itu kan bukanlah sebuah perkara yang gampang ya, menghadapi kecemasan dari si selingkuhan, menghadapi diri ini sendiri aja itu kan sudah banyak ya tantangannya kita ya, yang datang melalui pikirannya kita, yang kemudian berdampak kepada perasaannya kita. Itu kan
ruwet banget ya, susah Kak kita ya. Nah, disinilah yang kalau mari lihat dalam relationship-nya Capricorn dengan si selingkuhannya, ya itu yang terjadi gitu loh. Jadi di sini tuh yang kayak ada ketidakmampuan lah kalau mari bilang ya. True diri tadi tuh bukannya karena perkara wah ini bejat, wah ini jahat, bukan ke situ ya arahnya ya, tetapi kekuatan, kemampuan gitu ya, konsistennya diri, integritasnya diri, dorongan demi dorongan yang selalu dibiarkan tumbuh di dalam diri gitu ya. Nah, itu yang mulai kelihatan di sini. Ternyata dorongan itu sekali aja dorongannya, tapi kemudian bisa kekuatan dari dorongan itu makin melemah, makin melemah, makin melemah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mari tangkap di sini tuh agak sulit, terutama belakangan hari ini tuh agak sulit interaksi yang baik ke antara Capricorn dengan si selingkuhannya ini gitu ya. Ada aja lah pokoknya, ada aja gitu ya. Nah, jadi di sini pasangan selingkuhannya Capricorn mungkin sudah kayak bilang bahwa dia menerima porsi yang sedikit sekali dari Capricorn ini gitu ya. Porsi sedikit ini mungkin dalam artian entah itu perhatian kah gitu ya, kehadiran dari Capricorn itu ditangkap sama selingkuhannya itu sedikit sekali gitu ya di sana. Jadi kok kayaknya punya pasangan, statusnya punya pasangan gitu ya, atau kelihatannya punya pasangan, namun kalau dirasa-rasa loh aku nampaknya sendiri kok di sini, aku nampaknya gitu ya. Itu bisa terjadi. Atau mungkin ya tadi bahwa di sini tuh yang kayak untuk bisa tetap kuat gitu ya, untuk bisa katakanlah mandiri dan fleksibel sebagai orang ketiga, mari rasa itu agak lemah di dirinya si selingkuhan ini gitu ya, karena ya itu tadi ya, bahwa kok rasa-rasanya jika aku pun berjuang gitu ya, jika aku pun berjuang berikutnya atau terus-menerus berjuang di dalam relationship ini, aku tidak yakin bahwa upayaku itu akan berbuah manis, karena untuk sampai saat ini pun kelihatannya apa yang aku lakukan kok nampaknya tidak membawa rasa terpenuhi ya, dari dalam diriku ini, terpenuhi akan kepuasan gitu ya kan, terpenuhi akan rasa aman, akan rasa nyaman kayak gitu loh. Nah di sana jadi walaupun dia di sini tuh nampaknya kayak bukannya selalu kayak isi dari relationship ini tuh derita, tidak, pasti ada bahagianya juga gitu ya, pasti ada kesenangan juga yang bisa diterima. Namun mungkin belakangan hari ini tuh lebih sedikit terasa kadarnya oleh si selingkuhannya Capricorn ini. Jadi ada yang kayak bilang bahwa aduh, situasi kayak gini tuh situasi yang tidak mampu untuk aku hadapi terus-menerus untuk jangka panjang gitu ya. Jangan-jangan itu karena hasil dari pikiran ya, melihat situasi kondisi saat sekarang, wah ini sudah banyak nih rasa hampanya, rasa kurangnya, rasa sedihnya, udah lebih banyak. Terus kayak gimana nanti besok lusa kalau hari ini saja sudah begini situasi keadaannya. Nah kayak gitu ya, sehingga buyarlah sudah angan-angan, impian-impian untuk menjadi pasangan yang lebih lagi lah gitu ya, kata Maria, mungkin bukan dengan harapan menjadi orang pertama, tapi di situ jelas statusnya itu siapa, kayak gitu ya. Nah, buyarlah sudah, ambiarlah sudah di situ. Jadi alih-alih untuk memikirkan masa depan bareng-bareng nih, kayak gimana nih cara ngelakoninya, saya rasa kecenderungan dari selingkuhannya Capricorn lebih kayak, udah deh, aku
Aku menyerah aja sebelum nanti di depan sana semakin banyak, tanda kutip ya, kerugian yang aku tanggung gitu. Nah di sana jangan terlalu dengan konyolnya menambahkan derita diri ini gitu ya. Jika tidak memungkinkan untuk menyatakan bahwa kita pisah gitu ya, misalnya masih ingin ngejalanin karena barangkali sudah kadung menikah siri kah atau kayak gimana gitu ya. Namun cara ngejalaninnya itu boleh jadi akan berbeda, tidak seperti cara jurus yang kemarin-kemarin hari dia peragakan. Nah kayak gitu. Jadi di sini bisa kayak kecenderungan untuk membebaskan diri. Ya udah, kalau dari relationship ini tuh tidak didapatkan kebutuhan diri, aku akan cari, aku akan membebaskan dirinya, aku nyari apa yang aku butuhkan dengan caranya aku sendiri, tanpa terlalu harus mempertimbangkan dia, si Capricorn ini gitu. Karena boleh jadi kamu gagal gitu loh, kamu gagal berperan sebagai pasanganku gitu ya. Kontribusinya kamu dalam hidupnya aku tuh sangat sedikit sekali gitu. Nah, so untuk apa aku mempertimbangkan langkah-langkahku untuk berbahagia ke depan gitu ya? Ngapain aku mempertimbangkan kamu gitu? Untuk apa? Nah, ada di sana gitu modelnya ya. Sementara Capricorn ini sendiri, kalau Mari lihat, ini sebenarnya memang kayak kata Mari tadi ya, keinginan kuat untuk bisa barengan itu tuh adanya ini. Pasti ada gitu ya, pasti ada. Hanya saja ya tadi, kalau untuk berperan dengan sebaik mungkin, ngebangun, ngejalanin hubungan ini tuh ada kelemahan dari Capricorn ini. Nah di sana ya, ada rasa lemahnya di situ. Karena pasti tidak mudah ngejalanin hubungan seperti ini tuh, pasti tidak mudah di sana ya. Apalagi jika hubungan dengan pasangan sah lagi butuh-butuhnya atensi yang banyak gitu ya. Tentu nggak akan bisa. Kondisinya di sini tuh Capricorn tuh bisa katakanlah bersikap adil gitu ya. Karena kayak gimana pun yang sah itu tuh pasti lebih mendapatkan energi yang banyak gitu loh. Nah di situ ya. Atau ini boleh jadi hanya karena kemampuan diri aja, bukan soalan mempertimbangkan karena efek dari si pasangan sah, namun diri ini sendiri gitu ya, dirinya Capricorn ini sendiri. Nah di situ nampaknya hasrat untuk bersama itu banyak, tapi kemampuan untuk ngejalaninnya itu loh, kemampuan untuk ngejalaninnya itu tuh banyak terbatasnya di situ, banyak terbatasnya. Gitu ya. Apakah satu juga ini bisa bilang ada kecemasan dari Capricorn? Apakah ini, terutama apabila ini si selingkuhannya cowok ya, nampaknya melihat karakter dari si cowok ini gitu ya. Jadi maksudnya Mari gini, ini Capricornnya cewek gitu ya, ini si selingkuhannya tuh cowok gitu ya. Jadi dia melihat karakter seorang pria yang dia butuhkan, yang kuat, yang mampu bertanggung jawab penuh bagi dirinya gitu ya, yang mampu melindungi, menjaga dirinya.
mungkin dia agak ragu, itu ada karakter-karakter itu tuh ada di si selingkuhannya ini. Entah ya dia melihat kehidupan si selingkuhan pas-pasan gitu ya. Di saat dia memikirkan ada seseorang yang kuat, di sini si selingkuhan tuh kok rasa-rasanya ya datang dari pribadi yang biasa-biasa saja gitu ya. Jadi tidak sebegitu yakin dan percayanya ini Capricorn pada akhirnya dengan pancaran dari si selingkuhannya ini. Nah kayak gitu ya. Nah tapi ini ceritanya akan terbalik apabila ternyata Capricornnya yang cowok. Dia tahu tuh dia harus jadi orang yang mampu untuk menanggung jawab ini si selingkuhan gitu ya, menjaga, melindungi, selalu bisa hadir gitu ya. Mungkin belakangan hari baru dia sadari bahwa ya dia tidak punya kemampuan yang seperti itu gitu loh. Tapi hasrat di situ tuh besar banget gitu ya. Jadi kalau Mari bilang ini akan menjadi masa-masa yang cukup sulit ya dihadapi oleh Capricorn. Kalau ditanya mau bareng nggak ini sama si selingkuhan, oh, yo mau gitu. Tapi kamu mampu nggak? Ucap-ucap ya, ujar-ujar bisa aja bilang, ya aku mampu, aku mampu. Namun mampu tidak dia dengan hadirnya Four of Swords dan di sini Ten of Wands? Apa ya? Agak susah ya, agak susah. Walaupun di sini kalau Mari bilang sih keinginan untuk mencoba itu tuh ada, ya. Bukannya tidak ada di sini keinginan Capricorn untuk berjuang gitu ya, berjuang demi bisa bersama dengan si selingkuhan. Ada di situ, ada gitu. Namun kadang-kadang ini bentuk dari upaya-upayanya Capricorn ini bisa itu kayaknya sedikit maksain, sedikit memaksa gitu ya, sedikit kayak mengintimidasi gitu-gitu gayanya. Apalagi kalau dia sudah melihat belakangan hari kok rasa-rasanya makin ini jarak antara dia dengan selingkuhan ini tuh makin besar gitu ya. Kayak gimana caranya biar cepet, kayak gimana caranya biar perpisahan itu tidak terjadi gitu ya. Sekarang nih udah jarak nih, sudah berjarak nih. Kayak gimana caranya? Ini mau dia tuh ya kayak kata Mari barusan, agaknya sedikit dengan cara merenggut paksa gitu. Ya, bisa pahami ya cara-cara kayak gimana. Nggak boleh kamu ninggalin aku, nggak boleh kamu pergi. Aku masih ingin dengan kamu gitu ya. Kalau kamu ninggalin aku, nanti aku obrak-abrik hidupmu. Bisa yang kayak gituan. Tapi dibalik dari tindakan-tindakannya Capricorn itu, kalau Mari bilang sih, itu lebih kayak cenderungnya nunjukin, aku tetap ingin barengan sama kamu gitu loh. Saking takutnya aku berpisah dari kamu, maka aku melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Gitu. Namun kalau ini si selingkuhan makin dipaksa seperti itu, Mari rasa dia makin merasa tidak nyaman ya. Karena nggak ada orang yang mau diperlakukan seperti layaknya tanda kutip ya, budak kayak gitu kan, dipaksa. Ini kan urusannya urusan percintaan. Jadi kan tuh lebih mau kayak ya dirayu lah, diiming-imingi bila perlu, diiming-imingi sesuatu yang indah, diikhtiarkan sajalah modelnya kan, diikhtiarkan. Oke lah saat ini memang aku tidak punya apa yang aku iming-imingin ini, tapi diikhtiarkan aja, aku akan coba kan gitu ya, orang maunya gitu. Daripada diancam-ancam gimana-gimana kan orang tidak nyaman. Nah, namun apabila ini bisa aja ceritanya sudah jauh lebih lanjut, maksudnya gini. Jangan-jangan memang sudah terputus, udah sama sekali di situ tuh kayaknya terputus gitu. Nah, jadi dalam situasi yang terputus ini, baik itu ternyata adalah langkah yang diambil oleh Capricorn, misalnya dia yang ninggalin ini si selingkuhan. Tapi ketika dia meninggalkan si selingkuhan ini, bukan perkara yang gampang menurut dirinya, ya, tidak gampang. Itu akan menjadi sebuah upaya-upaya yang besar. Ya, itu akan menghabiskan banyak energi dirinya untuk benar-benar bisa kayak lepas gitu ya,
untuk bisa lepas dari ini si pasangannya. Nah kayak gitu kalau menurut Mari ya. Jadi di sini kalau Mari bilang memang situasinya situasi yang lagi tidak kondusif banget, situasi yang nampaknya itu tidak enak lah ya untuk dibincangkan, untuk terjadi di sebuah relationship gitu ya. Namun ya beginilah dulu untuk saat sekarang. Nah gitu. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces di situ. Berikut ada Sagittarius, ada energi dari Aries, hadir energi dari Libra, Taurus di sana, Pisces hadir, kemudian hadir energi dari Aries lagi. Ya, oke baik. Jadi mungkin di sini juga secara komunikasi lagi tidak ada atau lagi tidak lancar gitu ya. Baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.